Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Sejak dulu Utsman bin Affan terkenal sebagai orang yang kaya raya. Bahkan kekayaannya mencapai miliaran rupiah. Dalam menyumbangkan hartanya di jalan Allah, Sayyidina Utsman bin Affan juga tidak pernah hitung-hitungan. Sifat dan keteladanannya yang satu ini tak lantas membuat harta serta kekayaannya berkurang. Bahkan sampai saat ini, bank di Arab Saudi menyimpan rekening atas nama Utsman bin Affan. Bagaimana bisa kekayaan sosok Khalifah Utsman bin Affan masih ada sampai sekarang? Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum. Setuju? Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf al-Umawi al-Qurashi. Pada masa jahiliyah, beliau dipanggil dengan Abu Amr, dan pada masa Islam julukannya adalah Abu Abdillah. Di masa kanak-kanak dan remaja, Sayyidina Utsman bin Affan hidup dengan boros dalam membelanjakan hartanya. Hal itu sebagaimana yang lumrah terjadi di mayoritas orang-orang Quraisy, terutama Bani Umayyah. Sikap boros dalam Islam tentu saja tidak diperkenankan. Untuk itu setelah masuk Islam, Sayyidina Utsman bin Affan mulai membelanjakan hartanya untuk kepentingan dakwah dan pengembangan Islam agar lebih luas lagi. Salah satunya yakni dengan memberikan sebagian harta kekayaannya untuk membantu umat Islam dikala mengalami musibah kekeringan. Setelah hijrah, jumlah kaum muslim di Madinah semakin bertambah banyak. Salah satu kebutuhan dasar yang meresahkan adalah minimnya ketersediaan air jernih. Kala itu, umat Islam harus rela antri dan berdesakan untuk mengambil air dari sebuah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi dengan harga yang mahal. Mendapat laporan perihal masalah ini, seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Ta'ala." Mendengar sabda Rasulullah, Utsman bin Affan, sahabat sekaligus menantu Nabi yang juga dikenal sebagai saudagar yang dermawan, langsung bergegas mendatangi si Yahudi, pemilik sumur Bi'ru Raumah itu, dengan maksud untuk membeli sumur tersebut kemudian diwakafkan kepada umat Islam Madinah. Utsman segera mendatangi Yahudi, pemilik sumur, dan menawar untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang tinggi. Walau sudah diberi penawaran yang tertinggi sekalipun, orang Yahudi pemilik sumur itu tetap menolak menjualnya. "Seandainya sumur ini saya jual kepadamu, wahai Utsman, maka aku tidak memiliki penghasilan yang bisa aku peroleh setiap hari." Demikian Yahudi tersebut menjelaskan alasan penolakannya. Utsman bin Affan radhiyallahu an yang ingin sekali mendapatkan balasan pahala berupa surga Allah Ta'ala tidak kehilangan cara mengatasi penolakan Yahudi ini. "Bagaimana kalau aku beli setengahnya saja dari sumurmu?" kata Utsman melancarkan jurus negosiasinya. "Maksudmu?" tanya Yahudi keheranan. "Begini, jika engkau setuju, maka kita akan memiliki sumur ini bergantian. Satu hari sumur ini milikku, esoknya kembali lagi menjadi milikmu. Kemudian lusa menjadi milikku lagi. Demikian selanjutnya, berganti-ganti satu hari. Bagaimana?" jelas Utsman. Yahudi itu pun berpikir cepat. "Saya mendapatkan uang besar dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur milikku." Akhirnya si Yahudi setuju menerima tawaran Utsman tadi, dan disepakati pula hari ini sumur Raumah adalah milik Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan pun segera mengumumkan kepada seluruh penduduk Madinah untuk mengambil air dari sumur tersebut untuk kebutuhan 2 hari sekaligus. Esok harinya, orang Yahudi mendapati sumurnya minim pembeli karena semua penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumah.
Situasi ini terus berulang dan akhirnya menyebabkan orang Yahudi tersebut mengalami kerugian. Yahudi itu pun mendatangi Utsman dan berkata, "Wahai Utsman, belilah setengah lagi sumurku ini dengan harga yang sama seperti engkau membeli setengahnya kemarin." Utsman pun setuju, lalu dibelinya seharga 20.000 dirham. Maka sumur Raumah menjadi milik Utsman secara penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu an lalu mewakafkan sumur Raumah. Sejak saat itu, sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk orang Yahudi pemilik lama sumur tersebut. Setelah sumur itu diwakafkan, selang beberapa waktu kemudian, tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma yang terus bertambah jumlahnya. Hal tersebut terus dikembangkan dan menjadi perkebunan kurma hingga semasa pemerintah kerajaan Utsmaniyah. Lalu disusul juga dipelihara oleh pemerintah Saudi hingga berjumlah 1.550 pohon. Selanjutnya pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian Saudi, menjual hasil kebun kurma ini ke pasar-pasar. Setengah dari keuntungan itu disalurkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, sedang setengahnya lagi ditabung dan disimpan dalam bentuk rekening khusus milik beliau di salah satu bank atas nama Utsman bin Affan di bawah pengawasan Departemen Pertanian Saudi. Begitulah seterusnya, hingga uang yang ada di bank itu cukup untuk membeli sebidang tanah dan membangun hotel bintang 5 di atasnya. Hotel super mewah itu memiliki 15 lantai dengan total 210 kamar plus 30 kamar khusus yang dilengkapi 2 restoran besar dan 6 unit perbelanjaan. Hotel ini berdiri di kawasan premium kota Madinah, yaitu di Markaziyah, tepat di samping Masjid Utsman bin Affan yang relatif dekat dari Masjid Nabawi. Oleh karena itu, kekayaan yang terus mengalir tersebut membuat Utsman menjadi satu-satunya sahabat Rasulullah yang memiliki rekening serta akta tanah hingga saat ini, meski beliau telah wafat pada beberapa abad yang silam. Hikmah yang dapat diambil dari sifat keteladanan sahabat Rasulullah ini tidak lain bahwa sedekah ataupun membagi harta kepada orang-orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang tersebut menjadi miskin hingga turun derajat. Hal ini justru akan membuat harta kekayaan seseorang akan bertambah, memberikan manfaat kepada orang lain, serta yang paling utama yakni mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.